terhubung dengan Fidelis Aris, seorang pria yang dihukum 8 bulan penjara dan denda 1 miliar karena kepemilikan ganja untuk pengobatan istrinya. Ini pertama kalinya Pak Fidelis diwawancara di stasiun televisi. Terima kasih Pak Fidelis meluangkan waktu untuk kami Kompas TV. Terima kasih. Pak Fidelis, apa yang berkecamuk di pikiran dan hati Anda sekarang setelah tadi hakim menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah? Yang pasti saya sangat kecewa karena berapapun vonis yang dijatuhkan kepada saya itu tidak dapat mengembalikan istri saya, sedangkan anak-anak saya juga tidak bisa mendampingi kedua anak saya karena saya harus menjalani hukum. Saat ini anak-anak Anda tinggal dengan siapa Pak Fidelis? Kebetulan sama neneknya, sama nenek ibu saya. Oh, sama ibu Pak Fidelis. Ya. Apakah Anda menyesal melakukan semua ini? Kalau untuk istri saya, yang saya lakukan ini gitu, artinya setelah saya berusaha semaksimal mungkin, yang saya bisa lakukan ya hanya ternyata saya temukan itu hanya menggunakan ganja gitu. Kalau menyesal ya pasti saya menyesal karena saya harus melanggar hukum. Tentu Anda tidak ingin ujungnya seperti ini, tapi kalau mari kita kembali lagi, andaikan ada yang ingin Anda ubah dari apa yang sudah terjadi, apa itu? Apakah sekarang Anda merasa andaikan saya tidak melakukan ini atau gimana Pak Fidelis, ceritakan kepada kami? Ya, saya waktu itu dilema, jadi ternyata setelah saya pelajari, saya tahu ternyata yang bisa mengobati itu ganja. Dan kalau saya tidak melakukan itu, ya saya gimana ya? Kenapa saya tidak menolong? Saya tidak mengobati saya. Saya tahu itu melanggar hukum, tapi saya juga nggak bisa membiarkan istri saya menderita. Jadi Anda merasa saat itu tidak punya pilihan lagi selain ini gitu ya? Iya. Tadi Anda saat persidangan memeluk seorang perempuan, itu siapa Pak Fidelis kalau boleh tahu? Itu ibu saya. Apa yang ibu Anda katakan soal ini semua? Yang saya disuruh bersabar. Tuhan ada selalu bersama saya harus sabar dan sabar. Pak Fidelis, kalau tidak salah 8 bulan vonis hakim ini tidak membuat Anda dipecat sebagai pegawai negeri sipil ya, dan berarti tinggal 2 bulan lagi bertemu dengan anak-anak. Akan banding setelah ini atau gimana? Sampai saat ini saya belum ambil keputusan karena belum sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum saya tadi. Jadi belum tahu mau banding atau tidak. Masih menimbang-nimbang dulu. Maaf saya bertanya ini, tapi bagaimana Anda menjelaskan kepada anak-anak? Karena kita tahu nota pembelaan Anda begitu ramai diperbincangkan. Bagaimana Anda menjelaskan kepada anak-anak soal ini semua? Kalau anak saya yang tua, dia sudah mengerti dengan kondisi saya, sedikit banyak dia sudah mengerti. Karena dia juga sempat kadang-kadang menggantikan saya untuk merawat ibunya. Tapi kalau yang kecil sampai saat ini dia juga belum tahu tentang ibu, tentang ayah. Tapi terakhir dia sering mengajak membesuk saya. Hanya saja dia memang tidak tahu status saya sebagai tahanan. Pak Fidelis, selama ini kan beredar tulisan tangan yang Anda tulis itu dibuat di penjara dan dijadikan bahan untuk membuat nota pembelaan. Itu betul tulisan Anda dan itu curahan hati Anda? Iya, betul. Apa yang ingin Anda sampaikan melalui tulisan itu Pak Fidelis? Ya, saya sebenarnya sangat menyesal. Saya mau minta maaf kepada almarhum
karena saya terpaksa melakukan ini karena saya tidak ingin kehilangan istri saya. Kenapa Anda ingin meminta maaf kepada almarhum? Ya, saya tidak bisa menjelaskan banyak hal yang telah saya lalui, bahwa saya menggunakan ganja untuk mengobati istri saya. Saya harus melanggar hukum. Pak Fidelis, mohon maaf saya harus bertanya ini. Mari kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Istri Anda saat itu tahu bahwa Anda menggunakan ganja untuk pengobatan dia? Tidak. Tidak tahu. Dan saat itu Anda mengerti sepenuhnya bahwa konsekuensi yang Anda rasakan sekarang ini buah dari apa yang Anda lakukan? Iya. Baik. Waktu itu Anda sempat berdiskusi dengan siapa saja, Pak Fidelis? Apakah ini hanya Anda saja yang tahu atau Anda juga berbagi dengan keluarga yang lain soal pengobatan ini? Kalau keluarga tidak ada yang tahu. Tapi saya coba browsing kan, bagaimana bisa mendapatkan izin atau dispensasi. Tapi saya tidak menemukan itu. Saya juga sempat konsultasi, tanya jauh sebelum saya menggunakan ganja. Saya berusaha mencari informasi bagaimana bisa mendapatkan izin atau dispensasi kepada dokter, kepada kawan-kawan saya yang anggota juga. Tapi mereka tidak memberikan saya solusi. Pak Fidelis, mohon maaf saya bertanya ini, tapi Anda menggunakan atau tidak dari ganja yang ditanam itu? Tidak. Baik, tidak menggunakan. Kalau Anda bisa berkata sesuatu, menurut Anda putusan yang saat ini dijatuhkan kepada Anda 8 bulan penjara dan denda 1 miliar ini adil? Kalau menurut saya tidak adil, tapi bagaimanapun saya dan kuasa hukum dan keluarga harus menghormati keputusan dari majelis hakim. Baik, Pak Fidelis Ari, terima kasih meluangkan waktu untuk kami dan berbagi di Kompas Petang. Kami turut berduka tentu atas apa yang menimpa istri Anda dan keluarga. Terima kasih.